Struktur kepribadian stimulus respon menurut Dollar dan Miller, yaitu adanya kebiasaan habits yang bersifat struktural. Habit sendiri adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Susunan kebiasaan itu bersifat sementara karena kebiasaan sendiri bisa diubah karena adanya pengalaman baru yang didapatkan. Dollar dan Miller mempertimbangkan adanya dorongan sekunder atau secondary drivers, itu seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. B. Dinamika kepribadian. 1. Motivasi dorongan atau motivation drive. Dollar dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Mereka tidak menggambarkan atau mengklasifikasi motif tertentu, tetapi memusatkan perhatiannya pada motif-motif yang penting, seperti kecemasan. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah, mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang dipelajari atau secondary drive, dari atau berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dorongan yang dipelajari itu berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan bawaan. Kenyataannya, di masyarakat barat yang modern, dari pengamatan sepintas terhadap masyarakat dewasa, pentingnya dorongan primer sering tidak jelas. Proses belajar, Dollar dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus. Peralatannya adalah kotak yang dasarnya diberi aliran listrik yang menimbulkan rasa sakit. Kotak itu diberi sekat yang dapat diloncati tikus, sisi yang satu diberi warna putih dan sisi lain diberi warna hitam. Dibunyikan bel bersamaan dengan pemberian kejutan listrik pada kotak putih yang membuat tikus kesakitan, yang segera dihentikan kalau tikus itu meloncat dari kotak putih ke kotak hitam. Dari eksperimen itu memunculkan beberapa prinsip belajar. Yang pertama, yaitu ada classical conditioning, yang kedua ada instrumental learning, yang ketiga ada extension, dan yang terakhir ada primary drive. Dari eksperimen-eksperimennya, Dollar dan Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan anxiety. Mereka juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenali sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mendapat sesuatu, atau want something, notice something, do something, and get something. Inilah yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu drive, cue, respond, dan reinforcement. Drive sendiri adalah stimulus atau dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bagi bentuk kegiatannya. Dalam penelitian itu, drive rasa sakit mendorong tikus melakukan sesuatu tetapi tidak jelas harus bagaimana. Yang kedua, itu adalah cue, adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Pengertian cue mirip dengan pengertian realitas subjektif dari Roger, yakni cue adalah petunjuk yang ada pada stimulus sepanjang pemahaman subjektif individu. Yang ketiga, ada respon, adalah aktivitas yang dilakukan seseorang menurut Dollar dan Miller. Sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Misalnya, anak tidak akan mulai belajar membaca sampai dia nyata-nyata mulai mencoba membaca. Yang keempat, ada reinforcement. Agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau hadiah. Dollar dan Miller mendefinisikan reinforcement sebagai drive, pereda dorongan atau drive reduction. Terkadang tidak ada respon yang sukses atau respon yang semula sukses tidak mendapat penguat lagi. Dilema belajar atau learning dilemma semacam itu akan menghasilkan extension
atau hilangnya tingkah laku yang tidak efektif dan berkembangnya respon baru. Dollar dan Miller membandingkan rasa takut tikus terhadap event yang berbahaya dengan kecemasan manusia. Proses belajar awal dari tikus yang takut dan berusaha melarikan diri itu menjelaskan bagaimana tingkah laku neurotik orang yang menderita kecemasan. Salah satu metode menghilangkan respon atau neurotik yang persistent atau menetap itu adalah dengan conditioning tandingan atau counter conditioning. Proses mental yang lebih tinggi. Yang pertama, perluasan stimulus respon. Seperti seorang pilot yang pesawatnya meledak karena tertembak musuh, lalu menyelamatkan diri dengan kursi lontar. Pilot ini menjadi fobia, takut dengan pesawat dan hal-hal yang berkaitan dengan pesawat dan pertempuran. Konsep drift quick response reinforcement menjadi kurang tepat karena stimuli penyebab takut bukan lagi suara ledakan, tetapi juga pikiran mengenai pesawat dan ingatan mengenai kecelakaan itu sendiri. Begitu pula respon bukan hanya meloncat dari pesawat, tetapi mencakup mengubah topik pembicaraan atau memikirkan hal lain. Dollar dan Miller memperluas apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon dari suara ledakan menjadi pikiran mengenai pesawat atau pikiran mengenai kebakaran. Dari respon meloncat menjadi pikiran mengenai keselamatan penerbangan, sehingga teori belajar bukan hanya menjelaskan tingkah laku yang sederhana, tetapi juga hal-hal yang makna dan terapannya berkaitan dengan persoalan kepribadian yang kompleks. Yang kedua, generalisasi stimulus. Menurut Dollar dan Miller, ada dua tipe interaksi individu dengan lingkungannya. Pertama, interaksi yang umumnya memiliki respon berdampak segera limited effect terhadap lingkungan dan dituntun oleh cue atau situasi tunggal, atau segera menginjak pedal rem ketika tiba-tiba ada anak menyeberang jalan. Kedua, respon menghasilkan isyarat atau cue producing response, yang fungsi utamanya membuka jalan terjadinya generalisasi atau diskriminasi. Pada manusia bisa terjadi generalisasi mediasi, yakni generalisasi karena stimulus lain dengan stimulus asli dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sama berdasarkan alasan atau reasoning tertentu, atau diberi label atau nama yang sama. Yang ketiga, reasoning. Reasoning memungkinkan orang menguji alternatif respon tanpa nyata-nyata mencobanya, sehingga menyingkat proses memilih tindakan. Reasoning juga memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Yang keempat, ada bahasa. Bahasa itu sendiri bisa berupa ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Contohnya dalam masyarakat Cook Islander yang sangat tergantung kepada nilai ekonomi kelapa, memiliki 12 label yang berbeda mengenai kelapa. Masing-masing menjelaskan tahap yang berbeda dari kemasakan dan ciri buah kelapa. Dalam budaya Jawa, kelapa mengenal hanya 5 label, yakni manggar artinya bunga, luluk buah sebesar kepala tangan, cengkir buah isinya air, degan yang artinya dagingnya lunak, dan kerambil yang artinya kelapa tua. Nah, diskriminasi itu akan menimbulkan respon yang juga berbeda-beda. Yang kelima, yaitu secondary drifts. Dalam masyarakat modern yang kompleks,
tingkah laku tidak semata-mata diatur oleh penguat primer, atau misalnya makanan dan air saja. Kehidupan manusia modern dibentuk oleh perjuangan memperoleh status, kebahagiaan, kekayaan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Model konflik. Formulasi tingkah laku dari Dollard dan Miller sangat terkenal karena menurut mereka konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Ada 3 bentuk konflik. Yang pertama yaitu conflict approach avoidance, atau orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Yang kedua, conflict avoid, yaitu orang yang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Dan yang ketiga ada conflict approach, yaitu orang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Ketiga bentuk konflik tersebut mengikuti 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik, yaitu 1. Kecenderungan mendekat atau aggressive approach adalah kecenderungan mendekati tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuannya. Yang kedua, kecenderungannya menghindar atau aggressive avoid, yaitu kecenderungan menghindar dari stimulus negatif semakin kuat ketika orang semakin dekat dengan stimulus negatif tersebut. Yang ketiga, peningkatan aggressive avoid lebih besar dibandingkan dengan aggressive approach. Yang keempat, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar akan meningkatkan grade. Jadi, meningkatnya motivasi akan memperkuat grade mendekat atau grade menjauh pada semua titik jarak dari tujuan. Yang kelima, manakala ada 2 respon bersaing, maka yang lebih kuat yang akan terjadi. Ketidaksadaran. Dollard dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran, tetapi berbeda dengan Freud. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari. Juga yang dipelajari secara nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi.